Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat selalu. Allahu Akbar. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Oke, ketua kelas. Ya, silakan ke depan dan siapkan doa. Oke, ada yang tidak masuk? Coba lihat kanan, kiri, depan, belakang, tempat duduk temannya, apa ada yang kosong? Alhamdulillah lengkap semua ya. Mulai ya, mulai pelajaran pertama yaitu pelajaran tematik. Yang kita akan bahas itu tema 1. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup, pelajaran ke-1. Oke anak-anak, gimana liburannya kemarin, seru? Seru dong pastinya. Yay! Ada yang berlibur ke kebun binatang? Atau ada yang pernah berlibur ke kebun binatang? Semuanya pernah ya. Oke, good. Kalau di sana itu ada apa saja sih? Pastinya banyak binatang. Ya, contohnya deh, 1, binatang apa? Gajah, ya. Terus lalu kuda, ular, dan masih banyak lagi. Oke. Di sana kan tentunya banyak hewan. Hewan itu termasuk dari benda mati atau benda hidup. Benda hidup, atau bisa dikatakan dengan makhluk hidup. Apa sih ciri-cirinya makhluk hidup? Secara tidak langsung kita sudah memahami ya ciri-ciri makhluk hidup. Nah, itu yang pertama. Iya betul, dapat bergerak, lalu bernafas, pintar Arni. Lalu apa lagi? Makan, good. Minum, bagus, Ahdan. Oke, nah sebelumnya coba yuk kita sama-sama melakukan lagu cicak-cicak di dinding. Hafal dong pastinya, ini kan lagu kalian waktu kecil ya, sering dinyanyikan juga kan sama kalian. 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Sekali lagi, oke? Lebih semangat, lebih semuanya harus nyanyi semua, harus kompak. Oke ya. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oke, tepuk tangannya semua. Cicak itu merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ya, cicak itu hidup di mana teman-teman? Di darat atau di lautan? Di darat atau di air? Di darat. Selain itu, cicak itu apa? Tadi yang kalian dapat dari lagu cicak-cicak di dinding? Iya, betul. Cicak itu merayap, bergerak dengan cara merayap di dinding. Tuh, lalu makan. Salah satu makanan cicak itu apa? Nyamuk, betul ya. Makanannya nyamuk. Nah, coba sekarang kalian buka bukunya halaman 2. Situ ada lagu cicak-cicak di dinding. Ada liriknya ya teman-teman, bisa kita lihat. Nah, di dalam lagu tersebut ada titik merah dan tanda street. Ya. Street pendek, kita sebut saja simbol street pendek dan street panjang. Street pendek ini menunjukkan bahwa irama tersebut harus pendek, bunyinya harus pendek. Cicak, cicak
din. Nah, itu pendek ya. Kalau streetnya panjang itu menunjukkan bahwa irama lagu tersebut nadanya 8 panjang, bunyinya panjang. Ding. Coba sama-sama yuk. Cik cik cak di dinding. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hap, lalu ditangkap. Bisa ya? Ini merupakan contoh pola irama sederhana yang ada di dalam lagu Cicak-cicak di dinding. Dapat dipahami mana pola yang pendek dan pola yang panjang? Oke, paham ya? Oke, setelah kalian mencoba menyanyikan lagu Cicak-cicak di dinding dengan pola irama panjang pendeknya bunyi, apa nih perasaan kalian? Happy, senang, iya. Coba kalau kita menyanyikan lagu dengan nada yang datar, tidak ada panjang pendeknya lagu, apa yang kalian rasakan? No. Nggak asyik? Iya, tidak asyik. Membosan? Iya, malah lebih justru membosankan. Masa nyanyinya gini, misalnya ya, kayak tadi cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Hap-hap lalu ditangkap. Enak gak didengarnya? No. Tidak, karena sama saja kita bukan menyanyikan tapi malah membaca teks ya. Iya, oke. Oke, selanjutnya Bu Guru punya gambar nih. Lihat di sini. Nah, gambar apa ini? Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Hewannya yaitu ayam. Lihat jelas? Oke. Ini adalah makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Kenapa dikatakan makhluk hidup? Karena mereka hidup. Ciri-cirinya apa? Iya, betul. Makan, minum, ya, tumbuh. Lihat pertumbuhan manusia. Contohnya nih, dari saat melahirkan dia akan menjadi bayi, masih kecil. Lalu balita, lalu berangsur-angsur jadi anak-anak, tumbuh remaja, menjadi dewasa, lalu menjadi kakek-kakek ya. Oke, nah di sini ada contoh pertumbuhan dari hewan ayam. Dari apa dulu nih? Telur, lalu menetas menjadi anak ayam, lalu ayam dewasa. Setelah itu kalau ayam dewasa ini akan bertelur kembali, itu berkembang biak. Nih, berkembang biakan itu ada 2, ada yang beranak dan bertelur. Kalau manusia itu beranak atau bertelur? Iya, beranak. Kalau hewan ayam bertelur. Kalau hewannya gajah atau kucing deh yang di sekitar kita, beranak atau bertelur? Beranak. Lihat. Oke, selanjutnya ada tumbuhan. Lihat di sini ada tumbuhan. Ya, tumbuhan di sini. Yang pertama, biasanya kan kita menanam dari biji dulu nih. Biji dimasukkan ke dalam tanah. Biji lalu tumbuh menjadi tunas. Tumbuh sedikit demi sedikit, itu ada 2 apa nih? Ya, ada tumbuh daun. Tidak banyak, sedikit dulu, kecil. Lalu tumbuh lagi lebih tinggi. Tumbuh lagi sampai menghasilkan bunga. Ya. Di sini kan tumbuhannya contohnya dari bunga mawar ya. Kita sebut saja ini bunga mawar. Kalau pohonnya pohon mangga, ya nanti dia akan berbuah ya. Oke. Jadi kesimpulannya makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri apa saja? Bernafas. Bagus, bernafasnya manusia dengan apa? Dengan paru-paru. Kalau semisal ikan,
hewan yang ada di air, di lautan atau di danau dengan insang, good. Dan tumbuhan itu bernafas dengan stomata yang ada di daun. Nanti kita akan belajar nanti ya di pelajaran berikutnya. Oke. Selanjutnya selain bernafas itu apalagi? Dapat bergerak ya. Kalau manusia berjalan menggunakan kaki, bergerak. Berolahraga kan menggerakkan tubuh kita. Betul tidak? Iya. Terus ada ikan berenang menggunakan apa? Sirip, bagus, sirip. Lalu ada burung terbang menggunakan apa? Sayap, good ya. Selain bergerak, apalagi? Tumbuh. Manusia kan tadi ibu sudah jelaskan ya, tumbuh dari kecil sampai besar. Ya, pertumbuhan proses bertambahnya ukuran tubuh. Lalu ada makhluk hidup berkembang biak nih, yang tadi ibu katakan. Ada dua prosesnya, ada yang melahirkan dan ada yang bertelur. Lalu memerlukan apa? Selanjutnya, memerlukan makanan dan air. Coba kalau kita nggak makan selama berhari-hari atau tidak minum, dapat bertahan hidup? Tidak. Tidak dong pastinya ya. Pasti akan mati karena semua makhluk hidup itu membutuhkan makanan ya. Peka terhadap rangsangan ya. Contohnya apa Bu peka terhadap rangsangan? Contohnya ketika kalian berada di dalam ruangan terus kalian keluar, kebetulan matahari waktu itu sedang panas ya, sedang terang-terangnya, sedang cerah, panas, kan pasti kalian langsung spontanitas matanya langsung silau gitu kan, silau langsung mengedipkan mata atau memeramkan mata. Itu namanya peka terhadap rangsangan ya. Sekarang Bu Nurul punya gambar nih, Bu Nurul lihat di sini, ini ada gambar apa ini? Ikan dan cicak. Kita lihat di sini. Kalau perbedaan ikan dan cicak, kalau ikan itu hidup di mana? Di air, dan cicak hidup di darat. Lalu ikan bergerak atau berenang memakai apa? Memakai sirip. Cicak hidup di darat. Tadi cicak bergerak merayap di dinding. Lalu salah satunya memakan nyamuk, betul. Cicak, kalau misalkan kalian pernah lihat tidak, cicak itu kalau sedang dikejar kucing, dia bisa memutuskan apanya? Ekornya ya, karena kan kita sering jumpai cicak itu ada yang ekornya putus ya. Itu karena proses dia untuk menyelamatkan diri dari hewan lain atau kucing yang akan menekan dia. Oke. Selanjutnya dengan ikan tadi. Ikan tadi ini bernapas dengan insang. Kalian tahu tidak, ikan dan cicak ini mereka itu berkembang biaknya dengan cara beranak atau bertelur? Iya, bertelur. Ikan mas, contohnya ikan mas nih. Ikan mas itu sekalinya bertelur itu bisa menghasilkan ribuan telur. Tidak hanya satuan atau puluhan, bahkan ribuan telur. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini ibu punya kartu bilangan. Nah, ini bilangan berapa? Simbol dari bilangan berapa? 1000. Good. Kenapa dikatakan 1000? Karena angka pertama 1 dan nolnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, ada 3. Jadi angkanya ini tersusun dari minimal 4 ya. 4, bisa lebih juga bisa. Contohnya ini 1000. Lalu di sini ada berapa ini? 2000. Good. Nih, 9000. Masih ada 4 bilangan kan?
Kalau ini 10.000. Good. Coba lihat sini nolnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ini sama saja dikatakan dengan ribuan ya. Bilangan ribuan, 10.000. Bukan hanya 3. Ini kan 9.000. Ini 10.000. 11.000, 15.000. Saya. Oke. Oke, sekarang coba anak-anak buka bukunya teman-teman. Coba sekarang anak-anak buka. Oke, coba sekarang kalian buka bukunya halaman 6. Bisa dilihat ya. Sudah dibuka? Oke, sudah. Nah, di sini perhatikan cara membaca dan menulis bilangan berikut ini. Kalian bisa baca 1000, angkanya apa saja. 1, nolnya ada 3, dibaca 1000. Lalu ada 2000, 3000, 4100, 4250, lalu 5500, 6050 ya. Oke, sekarang coba kalian berlatih. Nih, berlatih. Ayo berlatih. Isilah titik-titik bawah ini dengan bilangan yang benar. Pasti kalian bisa mengurutkan ya. Sudah kelas 3, sudah pandai mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ya, kita isi sama-sama dulu deh. Dari nomor 1 nih. 1000, 2000, 3000, titik-titik 5000. Nah, angka apa itu yang kosong? Iya, bagus. 4000. Lalu yang nomor 2. 1500, 2500, titik-titik 4500, titik-titik. Nah, yang kosong ini diisi apa? 3000. Bagus, 3500. Ya, siap, pinter nih. Oke. Habis 4500? Dia 5500. Nah, selanjutnya kalian isi sendiri, kerjakan secara mandiri sampai halaman 7 ya. Sekian pembelajaran hari ini. Gimana anak-anak? Apa yang sudah dipelajari hari ini? Apa saja tadi? Pola, kita sudah belajar tentang pola irama panjang pendeknya bunyi. Bagus. Yang kedua, iya, ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, tadi yang terakhir, membilang dan menuliskan angka ribu, ribuan, 1000 sampai 10.000. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham semua? Alhamdulillah paham. Oke. Nah, untuk PR, untuk pekerjaan rumah kalian bisa kerjakan buku halaman 10 ya, kalian kerjakan di rumah secara mandiri. Lalu besok dikumpulkan ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita selesai. Yuk dirapikan dulu semua buku-bukunya, alat tulisnya dimasukkan ke dalam tas. Oke, jika sudah rapi, boleh pimpin ketua kelasnya memimpin doa. Oke, jika sudah rapi, silakan ketua kelas ke depan pimpin doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.